Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Terminologi Medis 1. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-10. Pertemuan ini nanti akan membahas tentang terminologi medis dasar yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, terminologi medis dasar ini masih menggunakan dasar-dasar komponen terminologi medis seperti root, prefix, suffix, dan combining vowel. Jadi nanti dalam pertemuan ini kita akan menemukan beberapa terminologi medis dasar dengan diikuti oleh pemisahan kata menurut komponen-komponen terminologi medis tersebut. Seperti biasa, saya akan menjelaskan dulu bahwa dalam perkuliahan ini saya menggunakan buku referensi dengan judul Medical Terminology for Health Professions 6th edition atau edisi ke-6 karangan Anne Ehrlich dan Carol L. Strudel, yang di dalamnya membahas tentang terminologi medis dasar untuk tenaga kesehatan. Dan saya mengadopsi semua terminologi medis ini dari buku ini, ya. Saya ucapkan selamat datang di pertemuan perkuliahan terminologi medis. Banyak informasi penting, kemudian banyak pemahaman kata yang baru, ya, dan masuk dalam terminologi dasar yang akan bisa disimak oleh teman-teman mahasiswa. Dalam pengenalan terminologi medis dasar ini, kita akan memahami dulu beberapa tahapan dalam pertemuan ini, yaitu primary medical terms atau terminologi medis primer. Yang kedua, secondary medical terms atau terminologi medis sekunder, ya. Kemudian word parts are the key. Kemudian word root atau yang biasa kita sebut root atau akar kata atau kata dasar. Kemudian ada suffix atau akhiran kata. Kemudian prefix atau awalan kata. Kemudian yang ketujuh, penentuan kata dari bagian kata dasar. Kemudian penggunaan kamus kedokteran, dan ini mungkin bisa ditambahkan beberapa buku referensi bagi teman-teman mahasiswa, bisa menggunakan buku kamus kedokteran. Kemudian selanjutnya adalah pengucapan atau pronunciation. Nanti kita akan bahas pengucapan-pengucapan yang biasa digunakan dalam terminologi medis. Kemudian ejaan-ejaan yang penting. Kemudian penggunaan singkatan-singkatan. Yang ke-12, akhiran tunggal dan jamak atau plural. Kemudian istilah medis dasar atau basic medical terms, dan kemiripan istilah dari bagian kata-kata. Jadi ada beberapa terminologi medis yang pengucapannya mirip, ya, tetapi penulisannya berbeda.
Yang pertama ke primary medical terms atau terminologi medis primer. Ini merupakan pengenalan dalam terminologi medis yang dapat digunakan pada pembelajaran terminologi medis dasar. Jadi pada pertemuan lalu kita juga sudah membahas tentang terminologi medis primer ya, yang terdiri dari root ya, kemudian penggabungan root dengan prefix, root dengan suffix, dan penggabungan keseluruhan prefix, root, dan sufiksnya ya. Ini masuk dalam primary medical terms. Kemudian ada word parts are the key ya. Jadi mengenalkan beberapa bagian kata yang menjadi kunci dalam terminologi medis. Jadi saat teman-teman mahasiswa menjumpai atau menemui suatu terminologi medis, teman-teman mahasiswa bisa memperoleh kunci ya. Jadi kata kunci apa yang sudah bisa dipahami dalam terminologi tersebut, nanti kata kunci tersebut akan membuka seluruh bagian-bagian kata sehingga bisa memaknai artinya. Kemudian word roots atau roots ya, di beberapa pertemuan yang lalu kita kenal dengan nama root atau akar kata atau biasa disebut dengan kata dasar. Merupakan bagian kata yang digunakan dan tidak selalu menunjukkan bagian tubuh yang ditentukan. Jadi pada pertemuan yang lalu kita mengenal root yang berhubungan dengan beberapa bagian organ tubuh. Jadi root yang kita bahas pada pertemuan lalu itu merupakan root tentang bagian organ tubuh dan selalu menjadi kunci bagi kita semua kalau root itu merupakan atau bermakna organ bagian tubuh manusia. Ketika vokal O atau combining vowel atau combining vokal O ditambahkan pada akhir dari root itu disebut sebagai combining form atau combining vowel, dibentuk kombinasi. Jadi root yang sudah dihubungkan dengan huruf vokal O itu berarti root itu siap untuk dihubungkan dengan sufiks di belakangnya. Kemudian sufiks ya. Sufiks merupakan akhiran yang digunakan dan tidak selalu bermakna prosedur atau tindakan, dapat juga bermakna kondisi, gangguan, atau nama penyakit. Jadi root mempunyai makna yang berbeda-beda, bisa prosedur, bisa tindakan, atau nama penyakit. Ya, seperti kalau tindakan itu misalkan tomi, ektomi, kemudian kopi ya. Dan bermakna penyakit bisa juga ditemui pada sufiks itis ya, lisis, dan sufiks-sufiks yang lain. Prefix kebalikan dari sufiks tadi ya. Jadi di prefix adalah awalan yang digunakan yang bisa bermakna lokasi, waktu, jumlah, ataupun status. Posisi letak prefix yang khas adalah di awal root atau di depan root dan bisa bermakna lokasi. Bisa lokasinya di sinistra, kemudian bisa lokasinya di kanan, dekstra, kemudian bisa bermakna waktu, ya, jumlah ataupun status. Penentuan kata dari bagian kata dasar. Jadi di sini adalah mahasiswa bisa memahami bagian kata yang akan membantu dalam menguraikan istilah medis. Jadi pemahaman dalam terminologi medis ini juga masuk dalam kita memiliki cara dalam memisahkan atau menguraikan istilah medis
untuk diketahui makna dari arti terminologi tersebut. Pada penggunaan kamus kedokteran bisa dilakukan atau bisa dilengkapi oleh mahasiswa selain buku referensi terminologi medis yang lain. Kamus kedokteran ini berfungsi juga sebagai panduan dalam kita mencari arti dari terminologi medis tersebut. Tentunya terminologi medis jumlahnya sangat banyak sekali dan tidak mungkin dihafalkan, sehingga mahasiswa paling tidak bisa mengamati, bisa melihat beberapa terminologi medis yang sering digunakan. Kemudian pengucapan atau pronunciation. Pengucapan dalam terminologi medis harus dilakukan secara hati-hati, seksama dan teliti. Pengucapan huruf O harus jelas O, huruf U harus jelas dengan huruf U. Kadang huruf O dan huruf U sangat mirip sekali dalam pengucapan. Ada beberapa terminologi medis yang berbeda dalam penulisan, tapi begitu diucapkan sama atau mirip. Jadi perlu kehati-hatian dalam pengucapan, apakah pengucapan yang sudah dilakukan itu sudah memenuhi kaidah dalam mengucapkannya. Digunakan untuk memudahkan dalam sistem miripan pengucapan. Misalkan contoh di sini artritis dan arteritis, artritis dan arteritis. Jadi penulisannya berbeda, maknanya juga berbeda. Artritis itu kita ketahui mempunyai dua komponen, art dan itis. Art itu artinya sendi, itis itu artinya peradangan. Sedangkan arteritis, arteri itu pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, kemudian itis adalah peradangan. Jadi arteritis itu adalah peradangan pada pembuluh darah nadi atau arteri. Jadi maknanya berbeda, tapi pengucapan bisa mirip atau bisa sama. Teman-teman bisa latihan mengucapkan artritis dan arteritis. Kemudian teman yang lain bisa mencoba berlatih mendengarkan apakah artritis itu benar-benar artritis yang diucapkan atau arteritis. Jadi bisa juga dicoba cara mengucapkan, kemudian dicoba cara menuliskan setelah ada teman yang lain untuk mengucapkan. Kemudian edema. Edema menjelaskan pembengkakan yang disebabkan oleh kelebihan cairan dalam tubuh jaringan. Jadi edema. Jadi pada terminologi medis dasar ini biasanya diikuti oleh kata di dalam kurung. Di dalam kurung itu maksudnya adalah cara kita mengucapkan. Seperti edema berarti edema. Kemudian appendicitis. Appendicitis berarti peradangan pada appendik atau usus buntu. Teman-teman mahasiswa bisa berlatih mengucapkan edema dan appendicitis. Kemudian teman yang lain mencoba mendengarkan dan menuliskannya kembali. Ejaan-ejaan yang penting, banyak sekali peristiwa salah eja dalam menulis, dan kesalahan eja dalam penulisan ini dapat mengubah arti dan makna dari terminologi medis tersebut. Misalkan uretrolithiasis dengan vesikolithiasis sama-sama menggunakan sufiks lithiasis, tetapi di rootnya itu ada uretro dan yang satunya adalah vesiko. Pengucapan kemudian setelah diucapkan, kemudian pengejaannya pun nanti bisa sama atau bisa mirip. Penggunaan singkatan-singkatan dalam terminologi medis perlu memperhatikan penggunaan singkatan.
Jadi sebisa mungkin memakai atau menggunakan singkatan-singkatan yang baku ya. Kalau yang tidak baku tidak atau jangan mencoba untuk dituliskan. Misalkan TH kemudian diberi slash atau garis miring, artinya adalah terapi. Kemudian R di garis miring atau slash, singkatannya adalah resep dan lain-lain sebagainya. Akhiran tunggal dan jamak. Penggunaan akhiran tunggal dan jamak yang tidak biasa dalam istilah medis. Ya. Ini juga nanti akan dibahas ya, beberapa sufiks tunggal dan sufiks jamak ya, yang mungkin tidak lazim atau tidak biasa digunakan. Contohnya alveoli. Ya, alveoli itu tunggal. Ya, dan alveolus ya, sama-sama alveoli dan alveolus ya. Alveoli tunggal dan alveolus plural. Penggunaan istilah medis atau terminologi medis yang dasar ini lebih cenderung menggambarkan suatu kondisi penyakit. Misalkan PES ya. PES itu kondisi pernanahan, kemudian kronik atau kronis berarti jalannya proses penyakit yang menahun, kemudian akut atau proses kejadian penyakit yang mendadak. Kemiripan istilah dari bagian kata yang sama ya. Tadi sudah disinggung dari pengucapannya, dari penulisannya, dari pengejaannya pun bisa mirip atau sama. Begitu juga dalam kemiripan terminologi medis ini, bagian-bagian kata pun ada yang sama. Nah, tugas bagi yang akan menggunakan terminologi medis ini adalah mengklarifikasi istilah atau terminologi medis yang membingungkan ini pada kemiripan suara atau pengucapan. Jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa menginventarisir terminologi medis yang pengucapannya mirip atau sama, kemudian penulisannya yang sama atau mirip, dan bentuk-bentuk atau bagian-bagian terminologi medis yang mirip atau sama. Kemudian pada bagian kata ya, atau word parts ini, misalkan saya beri contoh, ada algia ya, ada algia itu artinya nyeri ya, ini termasuk sufiks. Kemudian dis ya, ini bisa bermakna nyeri, bisa bermakna salah, bisa bermakna pergeseran tempat ya, dan bisa bermakna sedikit ya. Kemudian ektomi, sufiks ektomi ini bermakna tindakan atau prosedur pembedahan ya, ektomi. Kemudian hiper ini termasuk prefiks bermakna naik atau tinggi.